Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajrin, NIM 19.01.13.077. Dan di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya dari video webinar yang berjudul Perkembangan Teknologi Pemrograman Mobile yang disampaikan oleh Bapak Rahmudia Toras Handoyo, PhD. Oke. Di dalam penjelasan tersebut, pertama kali beliau menjelaskan tentang teknik komputer merupakan gabungan antara ilmu elektronika dan ilmu komputer yang berfokus pada software engineering yang berbasis pada kecerdasan buatan yang ada di dalam softwarenya. Dalam perkembangan teknologi pemrograman mobile tidak dapat dipisahkan dari adanya revolusi Industri 4.0 yang bertajuk Based on Cyber Physical System, yang dimana sekarang evolusi Industri 4.0 menggunakan banyak sekali teknologi pemrograman yang bersifat komputerisasi. Dengan didorongnya dan difasilitasi dengan perkembangan IoT, cloud computing, dan juga dengan perkembangan bahasa pemrograman yang seiring zaman semakin berkembang. Contohnya pada tahun 1967, bahasa pemrograman yang paling sering digunakan adalah bahasa pemrograman Fortran. Dan sampai sekarang di tahun 2020, bahasa pemrograman yang paling sering digunakan adalah bahasa pemrograman JavaScript, dan Python, C++, dan lain sebagainya. Dan itu semua mengikuti zaman, mengambil yang lebih mudah dan mengikuti tren saat ini. Selanjutnya, untuk software pembuat aplikasi mobile berkembang setiap tahunnya dan dibagi menjadi dua garis besar, yaitu software pembuatan aplikasi yang menggunakan codingan secara manual dan desain secara manual, dan ada juga aplikasi atau software yang digunakan yang tanpa codingan, dibahasakan tanpa codingan karena ada template-template dalam software tersebut yang tinggal dipakai, tinggal diklik dan dapat membuat sebuah aplikasi. Untuk contoh yang aplikasi yang tidak menggunakan codingan, ada contohnya itu AppPy dan juga Appiet dan lain sebagainya. Dan contoh dari software yang menggunakan codingan manual dan desain-desain manual, contohnya itu ada Android Studio dan software yang menggunakan codingan itu lebih umum digunakan di akademisi seperti kampus sebagai bahan pembelajaran karena menggunakan coding itu menjadi dasar bagi orang-orang dari teknik informatika. Sedangkan untuk software yang tidak menggunakan coding untuk membuat aplikasi mobile biasa digunakan di industri-industri supaya memudahkan, dan inti dari industri itu hanya ingin yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien. Oke, selanjutnya penerapan real dari web plus dari aplikasi mobile adalah web, mobile atau handphone, dan AI, artificial intelligence. Pada pemrograman mobile, web digunakan pada pemrograman mobile sebagai dasar aplikasi agar bisa diakses melalui internet secara universal. Dan selanjutnya web dikonversikan ke aplikasi mobile. Contoh dari keadaan ini ada pada aplikasi mobile banking seperti BNI Mobile, BRI Mobile. Dan di dalam aplikasi tersebut dan hampir di semua aplikasi malah, AI atau artificial intelligence ini bekerja di back-end aplikasi untuk mempelajari user melalui Android atau aplikasi dan web, dan diproses selanjutnya kembali dan disimpan ke server aplikasi agar datanya dikelola dan diberikan apa yang dia minta seperti dengan keputusan AI. Dalam pemrograman mobile, framework yang sering digunakan untuk membuat front end aplikasi, dan ada banyak sekali. Tapi yang sering dipakai itu ada Referral dan ada Flash dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk membuat untuk menyusun dapurnya atau back-endnya, bahasa pemrograman yang sering dipakai dan paling umum dipakai dan yang jadi tren sekarang itu ada Java, JavaScript, C++, dan lain sebagainya. Dan semua bahasa pemrograman ini sesuai dengan kata Pak Rahmudia, semuanya akan berkembang setiap tahunnya, dan semua programmer akan mengikuti
mengikuti tren bahasa pemrograman yang akan ngetren pada saat itu, karena itu sangat berpengaruh bagi industri tempat dia bekerja. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mana di? Ya, apa potong Kak? Perkenalan loh. Hitung.